Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabi ajmain. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan keselamatan dan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dalam ruang virtual ini. Adapun topik yang akan kelompok 4 bahas yaitu tentang analisis penyusunan anggaran dan laporan realisasi anggaran pada BPNPD Provinsi Sulawesi Utara. Perkenalkan, nama saya Riki Ruwanto sebagai moderator yang akan mendampingi jalannya presentasi. Adapun anggota kelompok saya adalah Amelia Nova Agustin, Bayu, Putri Suciana, Dejan Ripaldi Kurniawan, Rahayu Fitriawati, Yoga Trihapian. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian atau penyajian materi. Saya persilahkan kepada Amelia. Saya Amelia Nova Agustin, NPM 18 1063 11 8141. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian anggaran. Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi semua aktivitas untuk jangka waktu periode tertentu di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, rencana yang disusun dinyatakan dalam bentuk unit moneter, maka anggaran seringkali disebut juga dengan rencana keuangan. Dalam anggaran, satuan kegiatan dan satuan uang menempati posisi penting dalam arti segala kegiatan akan dikuantifikasikan dalam satuan uang, sehingga bisa diukur pencapaian efisiensi dan efektivitas dari kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya, pengertian anggaran menurut para ahli. Mulyadi menyatakan, anggaran adalah merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter. Masun menyatakan anggaran adalah perencanaan keuangan untuk masa depan yang pada umumnya mencakup jangka waktu 1 tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Anggaran ini merupakan perencanaan jangka pendek organisasi yang menerjemahkan berbagai program ke dalam rencana keuangan tahunan yang lebih konkret. Usulan anggaran pada umumnya ditelaah atau direview terlebih dahulu oleh pejabat yang lebih tinggi untuk bisa dijadikan anggaran formal. Anggaran adalah alat ekonomi terpenting yang dimiliki pemerintah untuk mengarahkan perkembangan sosial dan ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Anggaran merupakan alat utama kebijakan fiskal pemerintah. Menurut Robert dan Vijay, anggaran memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, anggaran mengestimasikan potensi laba dari unit bisnis tersebut. Yang kedua, dinyatakan dalam istilah moneter, walaupun jumlah moneter mungkin didukung dengan jumlah non-moneter. Yang ketiga, biasanya meliputi waktu selama 1 tahun. Yang keempat, merupakan komitmen manajemen. Yang kelima, usulan anggaran ditinjau dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi wewenangnya dari pembuatan anggaran. Yang keenam, setelah disetujui, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi-kondisi tertentu. Yang terakhir, secara berkala, kinerja keuangan aktual dibandingkan dengan anggaran dan varian dianalisis serta dijelaskan. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pedoman penyusunan APBD. Pedoman penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mempunyai asas umum sebagai berikut, yaitu disusun sesuai kebutuhan dan penyelenggaraan pemerintah daerah, kemudian berpedoman pada RKPD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi,
distribusi, dan stabilisasi, dan kemudian ditetapkan dengan Perda atau Peraturan Daerah. Saya Dejan Rifadi Kurniawan akan menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa BPMPD Provinsi Sulawesi Utara adalah salah satu lembaga teknis daerah provinsi yang berkedudukan sebagai unsur penunjang pemerintahan provinsi, dipimpin oleh kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepala Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa BPMPD Provinsi Sulawesi Utara ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bapeda, lembaga teknis daerah dan lembaga lain dengan tugas pokok dan fungsi serta susunan organisasi sesuai Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2008 tentang uraian tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sulawesi Utara. 1. Visi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sulawesi Utara adalah terwujudnya otonomi desa dan kemandirian masyarakat yang berbudaya saing dan sejahtera. 2. Misi. Untuk mewujudkan visi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sulawesi Utara, maka telah ditetapkan misi sebagai berikut. 1. Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan. 2. Mengembangkan kelembagaan dan partisipasi masyarakat serta memantapkan kehidupan sosial budaya masyarakat. 3. Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat. 4. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan. Tugas pokok dan fungsi. Tugas pokok Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa BPMPD Sulawesi Utara merupakan unsur pendukung tugas gubernur, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. 2. Fungsi. 1. Perumusan kebijakan teknis. 2. Penyusunan perencanaan, pengkoordinasian, dan pembinaan serta pelaksanaan tugas. 3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. 4. Penyelenggaraan urusan administrasi kesekretariatan pemerintahan desa dan kelurahan, penguatan kelembagaan dan peningkatan peran masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan teknologi tepat guna dan usaha ekonomi masyarakat. 5. Pelaksanaan tugas lain diberikan oleh gubernur. Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut. 1. Kepala Badan. 2. Sekretaris Badan yang membawahi. 1. Subbagian Hukum dan Kepegawaian. 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan. 3. Subbagian Umum. 3. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang membawahi. 1. Subbidang Penguatan Aparatur dan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan. 2. Subbidang Pengembangan Desa dan Kelurahan. D. Bidang Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Peran Masyarakat membawahi. 1. Subbidang Penguatan Kelembagaan Desa dan Kelurahan. 2. Subbidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna. 1. Subbidang Fasilitas Prasarana dan Sarana Desa. 2. Subbidang Fasilitas Pengelolaan SDA dan TTG. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat. 1. Subbidang Pengembangan Usaha Ekonomi. 2. Subbidang Bantuan Penggunaan. Halo, saya Riki Ruwanto, NPM 181063118152. Saya akan menjelaskan tahapan penyusunan anggaran. Ada 3. Yang pertama, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD merupakan penjabaran RPJMD untuk 1 tahun. Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah ke dalam rencana program dan penganggaran tahunan. Renja BPMPD Provinsi Sulawesi Utara merupakan dokumen perencanaan untuk 1 tahun periode yang memuat program dan kegiatan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang
yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Yang kedua, KUA atau PPAS. KUA Kebijakan Umum Anggaran adalah sasaran dan kebijakan daerah dalam 1 tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan RAPBD dan RPAPB. Program dan kegiatan yang sumber pembiayaan dari APBD ada 7 program strategis, yaitu 1. Program peningkatan pemberdayaan masyarakat pedesaan. Yang kedua, program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan. Yang ketiga, program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa. Yang keempat, program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa. Yang kelima, program peningkatan peran perempuan di pedesaan. Yang keenam, program pembangunan masyarakat. Yang ketujuh, program peningkatan pembangunan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas dan platform anggaran sementara atau PPAS adalah jumlah rupiah batas tertinggi yang dapat dianggarkan oleh tiap-tiap satuan kerja perangkat daerah, termasuk di dalamnya belanja pegawai. Platform anggaran yang disepakati oleh pemerintah daerah dengan DPRD bersifat sementara, dalam artian bahwa platform anggaran harus ditindaklanjuti dengan peraturan kepala daerah yang menyangkut batasan platform anggaran yang bersifat tetap atau prioritas dan platform anggaran PPA SKPD. Yang ketiga, RKA SKPD. KUA atau PPAS yang telah disepakati antara kepala daerah dan DPRD. Selanjutnya dibuat surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKSKPD. Dalam surat edaran kepala daerah memuat 1. PPA yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut: rencana pendapatan dan pembiayaan. Yang kedua, sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dan kinerja SKPD berkenan sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan. Yang ketiga, batas waktu penyampaian RKSKPD kepada PPKD. Yang keempat, hal-hal lainnya yang perlu mendapat perhatian SKPD terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja. 5. Dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKSKPD, analisis standar belanja dan standar satuan harga. Sekian, terima kasih. Saya Yoga Trihapian akan menjelaskan tentang laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang berisi tentang informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari suatu entitas yang dibandingkan dengan anggaran ketiga pos tersebut. Melalui laporan realisasi anggaran dapat diketahui prediksi tentang sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah serta resiko ketidakpastian atas sumber daya ekonomi tersebut. Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan mencerminkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap pelaksanaan APBD. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan, perbandingan antara anggaran dan dengan realisasinya, menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa BPMPD Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu SKPD yang tidak menghasilkan pendapatan daerah. Laporan realisasi anggaran BPMPD Provinsi Sulawesi Utara hanya menyediakan informasi mengenai realisasi belanja, surplus, dan hasil PA.
Laporan realisasi anggaran BPMPD Provinsi Sulawesi Utara dibuat pada setiap bulan untuk mengetahui presentasi penyerapan dana. Tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD BPMPD Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2012 mulai dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah KUA PPAS sampai dengan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kenalkan, saya Rahayu Fitriawati, NPM 1810631180 Saya akan menjelaskan tentang kesalahan penyusunan anggaran, yaitu ada 3. Yang pertama, proyeksi yang berlebihan. Yang kedua, mengabaikan kebutuhan anggaran secara utuh. Yang ketiga, mengasumsikan pendapatan memiliki aliran kas positif. Lalu, ada juga permasalahan umum dan klasik dalam penyusunan APBD. Menurut Ahmad Eradi Jusdik, Direktur Eksekutif, yaitu APBN atau APBD selalu didesain defisit sehingga memberi kesempatan adanya inefisiensi dan praktik koruptif. Yang kedua, desain APBN atau APBD hanya dipahami sebagai proses teknokratis untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi anggaran. Yang ketiga, asumsi ekonomi makro yang disusun hanya mendasarkan kepada tujuan sempit tetapi mengabaikan semangat keadilan sosial seperti aspek ketimpangan pendapatan. Yang keempat, besaran anggaran tidak mencerminkan permasalahan yang kontekstualisasi dasar pembangunan nasional. Yang kelima, amanah UU tidak semuanya dijalankan dengan baik. Sebagai contohnya, alokasi anggaran kesehatan diharuskan minimal 5% dari APBN, namun selama ini mendapatkan porsi kurang dari 2%. Yang keenam, penerimaan negara dihitung sangat rendah, baik yang bersumber dari pajak maupun penerima negara bukan pajak, yaitu PNBP, sehingga membuka peluang terjadinya korupsi. Selanjutnya, ada beberapa permasalahan yang mengiringi proses penyusunan APBD, yaitu yang pertama, yaitu waktu penyusunan yang molor. Setiap tahun dijumpai daerah yang lamban dalam penyusunan anggaran keuangan pemerintahannya. Yang kedua, persoalan anggaran yang tekor atau defisit anggaran. Defisit anggaran karena terjadi anggaran pendapatan pemerintahan tidak mampu menutup anggaran belanjanya. Yang ketiga, minimnya semangat efisiensi berhubungan dengan persoalan defisit anggaran. Pemerintahan yang terlalu boros akan cenderung menciptakan defisit. Dan yang terakhir, kurang berpihaknya anggaran pemerintah kepada publik. Perkenalkan, nama saya Putri Suciana dengan NPM 181063118160. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dan tujuan dari penyusunan anggaran. Yang pertama yaitu tujuan dari penyusunan anggaran ini mempunyai 4 tujuan utama. Menurut Robert dan Vijay, yaitu pertama, menyesuaikan rencana strategis. Yang kedua, membantu mengkoordinasikan aktivitas dari beberapa bagian organisasi. Yang ketiga, menugaskan tanggung jawab kepada manajer untuk mengotorisasi jumlah yang berwenang untuk mereka gunakan dan untuk menginformasikan kepada mereka mengenai kinerja yang diharapkan dari mereka. Dan yang terakhir, memperoleh komitmen yang merupakan dasar untuk mengevaluasi kinerja aktual manajer. Lalu, kesimpulan dari penyelenggaraan anggaran di Provinsi Sulawesi Utara ini adalah yang pertama, penyusunan anggaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22
tahun 2011 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2012 baik dari proses maupun jadwal atau waktu penyusunan anggaran. Yang kedua, pembahasan KUA dan PPAS dengan TAPD tidak diikuti oleh semua bidang yang ada di BMPPD Provinsi Sulawesi Utara. Dan yang terakhir, realisasi anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sulawesi Utara tahun 2012 sebesar 95,30%. Demikian presentasi kelompok kami. Mari kita ucapkan hamdalah, alhamdulillah. Saya Riki selaku moderator mohon pamit. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.